IPA. Ketika sudah login, kita akan masuk di beranda menu aplikasi yang ada di NSW. Di sini kita cari SKB PPN. Untuk pengajuannya kita klik. Nah, kalau sudah berhasil nanti akan masuk ke menu beranda layanan pengajuannya. Seperti ini contohnya, ada riwayat pengajuannya, lalu ada di sini ada tombol panduannya, dan ada untuk tombol pengajuan baru. Panduannya bisa langsung diklik kalau misalkan butuh panduan, atau kalau misalkan buat baru kita bisa klik plus ini. Nah, untuk di sini pertama ada beberapa tab yang perlu diisi. Yang pertama ada data pelaku usaha, kemudian ada dokumen persyaratan, dan ada data barang. Nah, untuk pertama ini kita buka ini, yaitu data pelaku usaha. Yang pertama kita isi data pengajuannya. Jenis pengajuannya, kalau misalkan dengan master list BKPM, silahkan dipilih dengan master list BKPM, atau kalau enggak dipilih tanpa. Nah, karena di sini case-nya dengan master list, kita pilih dengan master list. Kemudian jenis pemohonnya, apakah ada EPC-nya atau sebagai kontraktor EPC atau tanpa EPC. Misalkan saya dengan EPC. Nah, kemudian di sini ada pilihan tahun takwim permohonan. Tahun takwim itu untuk pengajuan, kalau misalkan sekarang ini bulan September, artinya saya hanya bisa mengajukan untuk tahun 2021 ini saja. Atau kalau misalkan di sekitar triwulan keempat, kita bisa mengajukan untuk tahun 2022, tahun berikutnya. Kita pilih tahun 2021, kemudian proyek listrik atau bukan. Kalau iya dipilih ya, kalau tidak, tidak. Saya contohkan saja yang tidak. Kemudian diisi nomor cap master list dan tanggal cap master listnya. Nah, untuk nomor dan tanggal cap master list ini harus sama dengan yang ada di master list BKPM, dan divalidasi juga NPWP-nya. Jadi NPWP user login ini harus sama dengan NPWP yang ada di cap master list gitu. Mohon izin sebentar, saya cari contoh cap master listnya. Oke, sudah ada nih, saya contohkan. Ini nomor cap dummy sementara di tanggal 20 Desember 2019, tarik data. Nah, kalau misalkan sudah tervalidasi NPWP, nomor cap dan tanggal capnya, akan muncul status seperti ini. Data cap master listnya ditemukan, dan setelah itu seluruh data setelah yang data pengajuan ini, data pemohon ini auto terisi dari data master list seperti NPWP, NIB, jenis usaha, dan seterusnya yang ada di sini. Dan hanya cukup untuk melengkapi, dan selanjutnya hanya cukup untuk melengkapi provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, alamat perusahaan. Misalkan perusahaan ini ada di Jakarta. Oke. Nah, kemudian lanjut. Nama penanggung jawab, nomor telepon, dan email penanggung jawab ini juga auto terisi dari master list BKPM. Mungkin nanti bisa diubah kalau misalkan ada sedikit penyesuaian. Misalkan di emailnya. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada lokasi investasi. Nah, untuk lokasi investasi ini ada untuk misalkan NPWP, misalkan proyek ini akan dilakukan oleh NPWP cabang saya. Nah, itu nanti tinggal dimasukin aja NPWP cabangnya di sini. Nanti diklik cari, nanti auto keisi. Nah, kalau misalkan yang mengerjakan perusahaan saya sendiri, nah nanti cukup diisi NPWP-nya punya saya aja di sini. Misalkan ini. Nah, nanti diisi, nanti klik cari, nanti nama perusahaan dan alamatnya auto keisi. Namun karena ini masih belum, jadi sementara saya isi manual dulu. Diisi kode pos, RT, RW-nya,
Kalau nggak ada di strip aja bisa. Kemudian diisi alamat provinsinya, kotanya, kecamatan, dan kelurahannya. Lanjut. Kemudian tadi itu kan karena kita cache data pengajuannya itu dengan master list untuk PKP dengan IPC, maka kita perlu mengisi data IPC-nya. Klik tambah. Mohon sebentar. Baik, kita lanjut. Ini sudah ada NPWP-nya. Nah, ketika diklik cari nanti beberapa data akan langsung terisi dan cukup dilengkapi yang belum terisi saja. Saya contohkan seperti ini, misalkan dalam negeri, kontraknya. RT-nya, RW-nya kalau nggak ada di strip saja. Simpan. Nah, kalau sudah nanti langsung terisi. Bisa dilihat dan bisa diedit juga kalau misalkan belum sesuai data IPC-nya. Kemudian kalau sudah, kita bisa simpan. Klik simpan. Nah, setelah disimpan, permohonan kita akan mendapatkan nomor pengajuan. Nah, kemudian lanjut. Nah, dari sini ada masuk kita ke tab dokumen persyaratan. Di tab dokumen persyaratan ini ada beberapa dokumen yang sudah statusnya lengkap. Artinya ini terpenuhi berdasarkan dokumen yang ada di BKPM, dari master list. Jadi hanya tinggal melengkapi yang belum lengkap saja, seperti brosur mesin dan yang ada di sini yang belum lengkap. Nah, di sini kita bisa contohkan untuk kalau belum lengkap kita bisa tambah. Nah, untuk form tambah ini kita bisa input manual. Untuk manual ini kita inputkan nomor dokumen dan tanggal dokumen dan upload dokumennya. Atau kalau misalkan kita mau ambil dari master list juga bisa, dengan di sini ada tombolnya ambil dari master list, tinggal diklik. Nah, ini list dokumen-dokumen dari master listnya, bisa dilihat dokumennya. Ini contoh saja, jadi filenya file dummy. Contohnya misalkan di sini data teknis atau brosur mesin. Nah, misalkan ini kita pilih ini, kita klik, terus simpan, dan nanti langsung lengkap di sini. Atau kalau misalkan mau lihat dokumennya, ini detail dokumennya, brosur mesin, atau misalkan mau ditambah lagi, bisa diunggah, nanti diklik unggah di sini, gitu. Mungkin saya lanjutkan dulu. Oke, nah kalau sudah lengkap semua, bisa dilanjutkan dengan klik selanjutnya. Nah, kemudian kita masuk ke data barang. Nah, untuk dengan master list ini data barangnya akan otomatis ada di sini. Nah, di sini untuk dengan master list ini kita bisa mengurangi barangnya, tapi tidak bisa menambah ya. Artinya kita bisa ngapus di sini. Misalkan ada data yang menurut saya ini nggak perlu nih, hapus. Atau saya nggak mau pakai data ini untuk SKB PPN, saya hapus. Ini bisa. Kemudian kalau misalkan ini kan status kelengkapannya data belum lengkap, artinya kita perlu mengedit dulu. Klik edit. Nah, di sini dicek satu persatu apakah kalau sudah lengkap atau belum sesuai, bisa diedit. Atau kalau misalkan sudah, cukup langsung simpan, langsung klik simpan, dan nanti datanya langsung otomatis ke update, statusnya menjadi lengkap. Nah, ini juga misalkan seperti ini kan belum ada nih, kita misalkan isi. Harusnya ini semuanya sudah terisi dari master list BKPM, jadi cukup diedit dan langsung simpan dan langsung data lengkap. Nah, di sini langsung ada tertulis juga PPN terutangnya berapa. Tuh. Nah, kalau sudah, kita masuk ke checkpoint. Nah, di checkpoint ini sistem akan memvalidasi kelengkapan data yang diisi.
Nah, jika sudah lengkap akan muncul seperti ini, checklist semua, dan kalau belum nanti salah satu ini mungkin ada silang dan tulisannya data belum lengkap. Kemudian ada disclaimer. Disclaimer ini untuk seperti surat pernyataan. Nah, di sini saya dengan ini menyatakan bahwa mesin dan peralatan pabrik ini merupakan dengan poin-poin ini. Kalau menyetujui, klik menyetujui dan klik kirim. Nah, setelah kirim ini data ini akan langsung terkirim ke DJP. Begitu. Mungkin begitu Pak untuk flow-nya Pak, permohonannya, pengajuan permohonan. Sekian, terima kasih. Mungkin sekalian ini kalau fitur tracking ini nanti, oh ya saya lanjutkan aja berarti. Nanti di statusnya, kalau tadi sudah berhasil kirim ya, itu tinggal memonitor di sini. Memonitor itu dalam konteks apakah ini kan statusnya proses pengiriman ke DJP ya. Nah, ini sistem NSW sedang proses mengirim ke DJP. Nanti akan ada proses namanya proses penelitian di DJP. Bisa ada yang otomatis. Kalau yang ex master list itu otomatis, nanti langsung sistem DJP akan menerbitkan SKB PPN-nya dan langsung direspon ke NSW sehingga bisa dilihat langsung di sini. Nah, ini salah satu contohnya. Ini yang sudah terbit, itu bisa dilihat statusnya aja Pak, statusnya dulu. History status. Nah, ini misalkan dikirim 15 Juli, dia nggak lama kemudian SKB BPN-nya terbit. Jadi ini langsung, ini yang otomatis ini. Jadi begitu dikirim, nanti proses penelitian di sana langsung terbit gitu. Tapi kalau nggak langsung, itu ada proses penelitian yang bukan master list ya, yang dengan bukan master list itu nanti ada proses penelitian di KPP. Nah, itu yang kemarin nanti masuk ke teman-teman di KPP. Ini ada beberapa teman-teman yang juga sudah gabung penelitian di sana. Nah, ini apakah statusnya sudah disetujui atau ditolak? Misalkan kalau yang ditolak ada note-nya juga, ditolaknya kenapa? Nah, ini karena tulisannya dummy ya. Harusnya itu tulisan lengkap itu keterangan kenapa ditolaknya kelihatan itu. Pencatatan penolakannya. Terus kalau ditolak nanti bisa kirim ulang. Nanti di reaju pengajuan ulang, terus dibenerin, terus dikirim ulang. Misalkan ada dokumen yang ketinggalan atau apa, ada ya apapun lah isi penolakannya itu nanti disesuaikan, diperbaiki. Nah, nanti nggak perlu isi ulang, tapi cukup dengan mengeklik tombol yang warna merah pengajuan ulang itu. Nah, kalau sudah disetujui, diterbitkan, itu bisa dilihat yang di bawah, warnanya jadi hijau, SKB BPN diterbitkan. Nah, ini tinggal itu bisa diklik tombol gambar dokumen itu, bisa di-download surat keputusan SKB BPN-nya. Bisa di-preview juga di sini. Nah, ini salah satu contohnya seperti ini. Nah, kalau nggak salah ada lampiran RKIP-nya, Mas ya, ke bawah. Nah, ini RKIP-nya. Ini karena data dummy simpel banget ya. Mungkin kalau data beneran itu sampai panjang ke bawah gitu ya. Ini detail lampiran rencana kebutuhan impor perolehannya atau RKIP-nya. Nah, kurang lebih prosesnya seperti itu. Jadi kalau ex master list sebenarnya sangat sedikit yang di entry ya. Tapi ya memang perlu dipastikan data master list-nya sudah clear, sudah keluar nomornya sehingga bisa ditarik. Mungkin dari sini ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, monggo dipersilakan.